Dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu, dokter peserta webinar Kupas Ilmu Laboratorium bersama Prodia di seri yang ke-17. Apa kabar Bapak Ibu, dokter sekalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, pada siang hari ini, adapun topik yang akan dibawakan terkait webinar hari ini adalah pemeriksaan urin dan interpretasinya yang tentunya dibawakan oleh pembicara kita yang sangat luar biasa dan ahli di bidangnya, yaitu Profesor Dr. Mansyur Arif, PhD, spesialis patologi klinik konsultan. Selamat siang, Prof. Mansyur. Apa kabar, Prof? Selamat siang, selamat siang. Baik, baik. Sehat selalu Selamat ya, siang semua. Prof. Terima kasih atas Ya, baik. kesediaan waktunya ya, Prof, di siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai webinar kita siang hari ini, kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu dokter yang ingin bertanya, nanti dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Pertanyaan akan dijawab setelah sesi pemaparan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Prof. Mansyur dipersilakan, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Ana, Pak Rudi. Saya share screen dulu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat kita semua. Slide-nya sudah kelihatan ya semua? Sudah terlihat, Prof. Ya. Ya. Siang ini kita akan sama-sama membahas, berdiskusi terkait dengan urinalysis interpretation. Nah, sebagai pengantar, urinalisis ini sebenarnya adalah alat bantu diagnostik yang paling tua, yang paling pertama sejak dunia kedokteran ada, ya. Jadi dimulai dari 6.000 tahun yang lalu, kemudian di abad ke-12 mulai Giles dan Corbel mengklasifikasikan berdasarkan warna saja. Giles dan Corbel ini mengklasifikasikan berdasarkan warna urin saja untuk memperkirakan penyakit seseorang. Kemudian pada pertengahan abad ke-18 mulailah secara lebih modern munculnya penelitian-penelitian di bidang ginjal oleh Richard Bright, dan dia dikenal sebagai bapak nefrologi dunia ya. Dan urinalisis ini berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan alat bantu yang lain, dan terkhusus untuk di bidang urinalisis ini dengan berkembangnya teknologi-teknologi terbarukan yang mampu memeriksa secara kimiawi, mikroskopik maupun makroskopiknya. Jadi saat ini parameter yang bisa dilihat di auto analyzer untuk urinalisis itu sudah sangat banyak, tergantung dari alat yang kita gunakan. Nah, kita lihat dulu definisi urinalisis menurut NCCLS ya, jadi National Clinical Chemistry Laboratory Science, yang sekarang menggunakan NCCLS ini sebagai per definisi urinalisis adalah bagaimana melakukan tes urin ya yang menggunakan alat-alat atau metode yang umum, tetapi bisa dilakukan dengan cepat, reliable, dan cost efektif untuk kepentingan klinik. Ya, jadi hampir tidak ada pemeriksaan di IGD tanpa didahului atau tanpa bersama-sama dengan urin rutin maupun darah rutin. Ya, jadi memang NCCLS telah membuat per definisi adalah pemeriksaan urin yang dilakukan dengan eh, teknik-teknik yang sudah sangat umum, baik manual maupun dengan mesin, yang bisa dilakukan dengan cepat, reliable, dan
cost efektif. Nah, slide ini menunjukkan tujuan pemeriksaan urinalisis. Yang pertama tentu adalah membantu menegakkan diagnosis. Yang kedua adalah juga digunakan sebagai tes screening. Ini khususnya pada pasien-pasien yang asimptomatik, kongenital, maupun penyakit-penyakit herediter. Kemudian bisa juga digunakan untuk memonitor perkembangan penyakit, progress of disease. Dan yang keempat tentu adalah memonitor effectiveness ataupun komplikasi dari terapi yang sudah dilakukan. Ya, jadi walaupun pemeriksaannya sederhana, tetapi manfaatnya cukup besar. Nah, urinalysis ini akan memberikan informasi. Yang pertama adalah keadaan ginjal dan saluran-salurannya sendiri. Dan yang kedua adalah yang terkait dengan penyakit metabolik atau penyakit sistemik. Jadi bukan hanya yang berkaitan dengan penyakit atau gangguan di ginjal dan saluran-salurannya, tetapi juga adalah penyakit-penyakit sistemik, khususnya misalnya penyakit metabolik seperti gula ya, diabetes. Sekarang kita masuk ke spesimen yang diperlukan dan prosedurnya. Sampel urin itu gampang ya karena tidak perlu umumnya tidak memerlukan tindakan intervensi. Cukup dilakukan sendiri oleh pasiennya, dilakukan dengan benar, dan yang terbaik sebenarnya first morning urine, ya, urin pagi hari. Jangan sesudah minum terlalu banyak, sudah banyak beraktivitas, minumnya juga sudah berkali-kali, sehingga warna urin yang keluar sudah hampir sama dengan air yang kita minum misalnya. Ya, jadi sebaiknya itu urin pagi. Walaupun memang beberapa pemeriksaan yang tidak terlalu spesifik, kita cukup menuliskan misalnya urin sewaktu. Ya, namun urin sewaktu pun mestinya tetap diperhatikan bahwa minimal 3 jam terakhir, ya, jadi belum berkemi, minimal 3 jam dari berkemi terakhir itu yang diambil, yang masih representatif. Nah, urin yang terkumpul di kandung kemih ini akan menunjukkan zat-zat yang terkumpul overnight, ya, dalam sehari. Biasanya itu lebih concentrated. Nah, beberapa tipe jenis atau penamaan dari spesimen urin yang kita ambil tentu tergantung dari tujuannya. Apakah urin sewaktu saja, random, 2 jam postprandial, atau urin kumpul, mau 24 jam atau 12 jam. Nah, yang ideal untuk screening ya sebaiknya yang apa namanya urin pagi, ya, sehingga kita bisa menggambarkan keadaan secara keseluruhan. Nah, eh, sesudah diambil itu 1 sampai 2 jam sudah harus diperiksa, ya, jadi maksimal 2 jam. Idealnya kalau dalam 1 jam bisa diperiksa itu yang baik. Tapi di beberapa referensi menyatakan dibolehkan dalam 2 jam. Nah, kalau tidak memungkinkan, maka harus disimpan di refrigerator, ya, dan ini bisa stabil sampai 24 jam. Kita harus ingat, kita harus tahu bahwa pengumpulan urin yang tentu akan menyebabkan hasil yang tidak valid, ya. Katakanlah misalnya perempuan yang sementara menstruasi, di urinnya bisa terkontaminasi hematuri. Kita bisa misleading. Oleh karena itu harus betul-betul diperhatikan uh, teknik pengambilan.
Kemudian eh, kontainer atau tempat penampungan harus bermulut lebar, ya, kemudian bersih dan kering. Kecuali kalau untuk kultur maka dipersyaratkan harus steril, ya, dan harus dianalisis maksimal dalam 2 jam, ya. Jadi dalam 2 jam dari pengumpulan itu sudah harus diperiksa. Idealnya kalau bisa dalam 1 jam, ya. Tapi maksimal bisa sampai 2 jam. Kalau lebih dari itu, maka perlu disimpan di refrigerator bisa sampai 24 jam. Nah, prosedur pengambilan sifatnya tentu non-invasif karena pasiennya disuruh buang air kecil sendiri, lalu ditampung. Nah, yang ditampung itu adalah yang urin tengah, porsi tengah. Nah, ini yang kadang-kadang pasien itu harus diedukasi. Jangan digampangkan. Kadang-kadang pasien itu yang dia cara mengambilnya tetap bukan urin pertama keluar, tetapi dia berhenti dulu. Padahal mestinya buang air kecil, jangan berhenti dan itu yang diambil di dengan sesudah yang pertama tidak ditampung. Ya, jadi di catch begitu ya, ditangkap urin tengahnya. Bukan keluarkan dulu, baru berhenti dulu sedikit, baru pasang uh, kontainernya ini. Ya, jadi harus betul-betul dengan hati-hati diedukasi betul pasiennya, kemudian diambil minimal kira-kira 15 cc, lalu ditutup dengan baik agar tidak terkontaminasi. Pada keadaan-keadaan tertentu kita memerlukan apa namanya yang benar-benar steril dan tidak bisa dilakukan karena pasiennya tidak kooperatif, pasiennya mungkin anuri, tidak bisa mengeluarkan secara spontan, maka bisa dilakukan dengan kateterisasi, bisa juga dengan aspirasi suprabik, ya, langsung ke eh, vesika urinaria atau ke kantung kemih. Nah, ini tipe-tipe tadi sudah disinggung apa itu random specimen atau urin sewaktu. Ya, tidak ada waktu spesifiknya. Setiap saat boleh, tetapi tetap juga diperlukan eh, misalnya untuk eh, sebaiknya urinnya itu dari kemih terakhirnya itu 3 jam. Kemudian ada morning samples, ini yang diambil pada pagi hari, first urine morning, ya. Ini khususnya untuk misalnya tes kehamilan itu yang paling bagus karena itu yang paling tinggi konsentrasinya. Clean catch midstream, ya. Jadi ini yang tadi saya sudah terangkan, buang yang pertama keluar tetapi tidak berhenti, ya. Jadi buangnya artinya hanya tidak diambil yang pertama, lalu di tengah-tengahnya kita ambil ditampung. Kemudian yang 24 jam ini biasanya untuk tes-tes kuantitatif, jumlah katakanlah misalnya protein 24 jam, ya. Kemudian yang postprandial umumnya ini untuk menilai ada tidaknya glukosa atau glukosuria. Nah, slide ini menunjukkan beberapa penyakit-penyakit yang bisa terdeteksi lewat urin, ya, penyakit yang ginjal maupun saluran-salurannya. Bisa dilihat di warnanya. Jadi nanti ada makroskopiknya, mulai dari warna, transparansi, bau, ada busa atau tidak, kemudian spesifik gravity atau berat jenisnya. Kemudian ada tes-tes kimiawinya, ya, protein, darah, nitrit, leukosit esterase. Lalu secara mikroskopik, ya, sedimen untuk sel-sel maupun torak atau cast dan beberapa kristal. Kemudian yang berikut indikator metabolik maupun penyakit-penyakit lain bisa dilihat dari pH. Ya, jadi kalau melihat pH, hati-hati berarti kemungkinan yang kita lakukan screening itu adalah keadaan metabolik. Kemudian juga warna mungkin kelihatan
pigmen, amber atau agak kekuningan ya. Glukosa dan ketones ini biasanya untuk diabetes, bilirubin biasanya pada pasien dengan liver disease atau ada iktrus, dan urobilinogen ini pada hemolytic anemia maupun beberapa penyakit-penyakit yang berhubungan dengan liver disease. Kemudian juga bisa juga dihubungkan dengan penyakit yang jarang ya. Hemoglobin intravaskular hemolisis, mioglobin rhabdomyolysis, light chain protein ini pada MM ya, ataupun gamopati, dan forpobilinogen ini beberapa porfiria ya, ini penyakit yang sangat jarang. Nah ini uh, refreshing saja buat kita semua, gambar ginjal, kemudian secara skematik struktur internal ya. Jadi yang di ujung paling kiri itu adalah struktur lengkap, mulai di ginjal, velum, kemudian keluar ureter, bladder, lalu uretra. Kemudian ketika dilakukan potongan sagital pada ginjal, maka akan kelihatan ada glomerulus. Kemudian di atas dilihat nefronnya sampai ke saluran pengumpul ya, mulai dari glomerulus, kemudian proximal contortus, tubulus contortus proximal ya, kemudian distal sampai ke saluran pengumpul. Nah, mari kita lihat tes diagnostiknya. Jadi tadi di slide-slide sebelumnya selalu diperlihatkan tiga yang utama. Urinalisis itu tiga: pemeriksaan makroskopik atau fisik, biokimiawinya atau chemical, dan mikroskopik. Jadi ketika kita berbicara urinalisis, tiga poin: makroskopik, biokimiawi, dan mikroskopik. Yang makroskopik mulai volume, warna, kejernihan, bau, dan spesifik eh, gravitinya atau berat jenis. Yang kimia mulai dari pH, red blood cells, white blood cells, ya, protein. Ya, jadi kalau kimia yang kita maksud red blood cell itu adalah yang hemolisis, white blood cell itu yang secara uh, leukosit esterase, kemudian protein, glukos, urobilinogen, bilirubin, benda-benda keton, ya, leukosit esterase dan nitrit. Secara mikroskopik, yaitu adalah kristal-kristal, cast, sel, ya, dan bisa juga dilihat mikroorganisme. Nah, beberapa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi atau mengganggu hasil. Yang paling harus kita hati-hati itu kalau ada kita ingin mendeteksi bilirubin, urobilinogen di urin, ya. Demikian juga dengan mudah tidaknya tumbuh bakteria. Itu dari cahaya dan temperatur. Ya, ini yang harus kita hati-hati. Kalau ada pemeriksaan bilirubin, jangan sekali-kali kontak dengan cahaya, ya, apalagi yang uh, kontak langsung dengan sunlight, ya, sinar matahari. Kemudian pH alkali pada konsentrasi ini bisa false positif untuk ada tidaknya protein, ya. Jadi kita harus hati-hati. Salah satu QC kita sebenarnya kalau protein yang elemen, perhatikan pH-nya. Jangan-jangan pH-nya memang sangat tinggi. Ini mungkin suatu false positif saja. Ya, jadi kalau trace elemen, hati-hati, perhatikan pH-nya. Kemudian glukose, kalau glukosanya tinggi, mikroorganisme itu mudah tumbuh, ya. Dan ini akan menurunkan pH dan juga bisa overgrowth dari mikroorganisme. Lalu makanan dan obat-obatan ini yang terkait dengan uh, warna urin biasanya sangat terpengaruh. Demikian juga dengan bahan pengawet, ya, timol, formaldehid, dan lain-lain. Hati-hati ketika memeriksa kristalnya, boleh jadi kristal preservatif itu bisa mengganggu, bisa dilihat. Nah, sekarang kita masuk ke
hasil reporting dan critical findings ya. Jadi apa yang harus diperhatikan dari makroskopiknya, dari pemeriksaan fisiknya. Normalnya itu warnanya kekuningan, ya, jernih kekuningan. Ini sangat apa namanya, sangat bervariasi dan sangat subjektif melihatnya, ya. Jadi orang per orang. Jadi dari warna, kalau dia tidak terlalu menyolok, kita agak sulit menetapkan ini normal atau abnormal. Namun perlu dilihat kalau ada yang menarik perhatian, antara lain kalau dia amber, kekuningan, bile pigment, brown atau hitam, teh pekat, ya, hati-hati karena pigmen-pigmen ada di situ. Jangan sampai produk-produk selain yang karena obat-obatan, jangan sampai berhubungan dengan biologi, misalnya karena perdarahan yang lama yang ada di upper tractus urinarius. Jadi perdarahan yang di ginjal dan sebelum vesika urinaria, sebelum kandung kemih, biasanya akan memberikan warna yang teh pekat, ya. Kemudian kalau dia kuning kehitaman, dark yellow, maka hati-hati. Ini spesimen pada keadaan dehidrasi atau karena exercise yang berat pasca olahraga, ya. Kemudian yang hijau sampai blue, ya, sampai biru biasanya karena obat-obatan, ya. Ini perlu diperhatikan, kecuali yang biologik. Kalau dia kehijau-hijauan, hati-hati dengan uh, pseudomonas, ya, pada UTI. Selebihnya itu biasanya perlu ditanyakan obat apa yang diminum. Itu sebabnya perlu informasi terkait dengan obat apa yang diminum kalau pasiennya sementara mengkonsumsi obat-obatan. Kemudian yang orange biasanya pigmen dari makanan, ya, hati-hati yang suka makan carrot, ya. Eh, Biasanya juga sampai agak kekuning-kuningan, ya, atau kelebihan vitamin C. Dia banyak makan jeruk, minum lagi vitamin C yang banyak, bisa warna orange sampai kuning-kuningan, ya. Ya, jadi yang suka makan wortel nih atau yang lagi diet, jusnya jus wortel saja, hati-hati, dia warna kulitnya itu akan agak-agak orange. Kemudian pink sampai kemerahan juga biasanya dari makanan, hati-hati, dan obat-obatan yang secara biologik bisa diinterpretasi sebagai hematuri, hemoglobinuria, apakah karena kontaminasi menstruasi, itu yang harus diperhatikan. Dan biasanya nanti terkonfirmasi dengan eh, mikroskopik, ya. Ada yang red cell yang masih utuh misalnya. Masih di pemeriksaan makroskopik, eh, kita lihat akan nampak jernih, ya, tembus pandang. Nah, dari kejernihan ini beberapa yang perlu diperhatikan. Kalau dia kru atau ada seperti nanah, kemudian ada bakteri, ada bekuan-bekuan darah, ya, atau media kontras media. Sekarang ini banyak penggunaan kontras. Hati-hati, kristal kontras bisa muncul. Kemudian diet yang high purin. Kemudian bisa saja juga ada kontaminasi dari feses, lipid, ya. Kemudian juga dari kelenjar getah bening. Hati-hati pada pasien-pasien pasca operasi. Ini sering eh, kalau di rumah sakit, sampel cairan yang dikirim, pertanyaannya atau pemeriksaannya adalah ingin memastikan ini pasca operasi, ingin memastikan ini urin atau bukan, kontaminasi urin atau bukan. Nah, itu penting mulai dari warnanya, termasuk nanti pemeriksaan kimia yang diperlukan untuk memastikan bahwa cairan tersebut terkontaminasi dengan urin atau bukan. Karena ini biasanya bersifat emergensi. Karena kalau tercampur urin, cairan itu akan menunjukkan adanya kebocoran dan artinya harus dibuka kembali kalau dia pasca operasi.
Kemudian bau, ya bau, saya kira semua biasa mencium urinnya sendiri, ya bau urin, ya di buku-buku juga dia katakan urinoid, karena tidak bisa dideskripsi sebagaimana, kecuali kalau yang memang sudah dalam, nah itu sangat sangat berbau ya. Jadi kalau ada toilet yang tidak pernah disiram, nah itu kelihatan, ya itu artinya urin yang sudah lama. Nah, ada bisa kalau sistem decomposition bisa berbau sulfur, ya. Kalau orangnya dehidrasi atau ya urin lama, ya sangat sangat kuat bau urinnya, ya. Diabetes katanya yang berbau eh, apa itu bau hani, berbau madu, ya. Tapi kita tidak tahu ya madunya seperti apa, ya. Demikian juga dengan diabetik ketoacidosis, ya, fruity, sweetie. Sedangkan kalau yang ada kontaminasi tentu fecal smell, ya, maple syrup ini luar biasa seperti katanya hasil pemecahan gula-gula. Lalu kalau retensi urin ya sudah berbau amoniak, ya, yang berbau bukan hanya kuat tapi juga berbau amoniak. Kemudian kalau yang pada infeksi juga bisa seperti bunga atau bau yang relatif harum, ya, tapi tergantung dari jenis infeksinya. Kemudian obat-obatan termasuk diet sesuai dengan apa yang kita konsumsi. Nah, berat jenis. Berat jenis menunjukkan yang utama itu adalah overhidrasi atau dehidrasi, ya. Jadi kalau makin besar berat jenisnya berarti dia ke arah dehidrasi. Makin mendekati satu berarti dia overhidrasi. Nah, kita lihat bahwa specific gravity atau berat jenis itu kan sangat lebar rentangnya. 1002 sampai 1035. Ada juga yang 1003 sampai 030. Nah, dilihat saja rentangnya itu di antara 1002, 1035 atau ada yang sampai 1040. Nah, ini hanya ingin menunjukkan bahwa kalau dia mendekati satu itu overhidrasi, kalau dia makin padat, makin berat spesifik gravitinya, maka dehidrasi, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan pada pasien yang rawat inap karena bisa terjadi berat jenisnya itu meningkat ya karena pemberian infus, ya, dextran solution, intravenous kontras, dan juga pada proteinuri. Sedangkan kalau yang rendah palsu depresi, penurunan yang palsu itu alkalin yang urin yang terlalu alkali, ya. Jadi secara prinsip umumnya itu berada di 1010 sampai 1022 atau ada yang 1010 sampai 120, 1020, ya. Prinsipnya menilai overhidrasi atau dehidrasi. Yang berikut makroskopik berikut adalah volume. Normalnya rata-rata 0,5 sampai 1,5 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi antara kira-kira 600 sampai 200 cc dalam sehari. Ini untuk pasien dewasa. Nah, ini beberapa istilah atau yang berhubungan dengan produksi. Ada anuri kalau kurang dari 100 cc per hari, oliguria kalau kurang dari 500, ya. Nah, ini bisa terjadi severe dehydration itu yang terutama, ya, apapun penyebabnya, ya. Mau karena pendarahan hebat, mau diare muntah, ya. Kemudian poliuri kalau jumlah urinnya per hari sudah di atas 2.500, ya, rata-rata kita menyebutnya poliuri itu kalau sudah di atas 3 cc per hari. Tapi hati-hati bisa juga berhubungan karena dia banyak buang air kecil karena faktor suhu di luar, di suhu dingin, ya. Berada di Malino ya sering, atau di area yang dingin sering buang air kecil. Atau yang sensitif terhadap kopi dan alkohol, kalau minum konsumsi alkohol maupun kafein yang tinggi
dia bisa banyak kencing. Nah, yang berhubungan dengan penyakit, saya kira yang paling terkenal itu adalah diabetes mellitus, kemudian juga ada diabetes insipidus, ya. Selain dari faktor cuaca tadi atau karena memang banyak minum. Sekarang kita masuk ke biokimianya, chemical examination of urine. Prinsip-prinsip pertama adalah adanya bahan-bahan kimia normal atau abnormal di dalam urin akan terdeteksi menggunakan reagen strip, ya, deep strip. Apakah itu deep stripnya nanti dilihat secara semi otomatis atau manual saja membandingkan dengan warna atau dibaca dengan mesin, prinsipnya sama, ya. Jadi chemical element yang terdeteksi dalam urin itu terdeteksi oleh uh, strip, ya, yang terikat dengan reagen fase padat. Kemudian yang kedua, ketika test strip itu dicelupkan ke dalam urin, reagennya akan teraktivasi dan akan terjadi reaksi warna. Nah, reaksi warna inilah yang memberikan warna spesifik yang dicocokkan dengan warna-warna standar biasanya di apa namanya di kontainer dari dipsticknya, di kontainernya ataupun mau di boxnya. Nah, setelah ada reaksi spesifik warna tertentu, nah ini yang dibandingkan dengan warna-warna standar atau dibaca oleh mesin. Nah, kita lihat satu persatu pemeriksaan kimia. pH misalnya, normalnya juga sangat rentangnya jauh dari suasana asam sampai basah, 4,5 sampai 8, biasanya antara 5,5 sampai 6,5. Nah, kalau dia terlalu alkalin, ya, hati-hati, boleh jadi karena hiperventilasi. Misalnya ada gangguan asam basa, ya, renal tubular acidosis maupun karena muntah. Sedangkan kalau yang asam mungkin karena dehidrasi, DM, ya, yang khususnya diabetik ketoacidosis, diare, emfisem, kemudian diet tinggi protein dan beberapa obat-obatan yang bisa mempengaruhi. Kemudian proteinuri, ya. Nah, ini yang perlu betul-betul kita hati-hati. Kenapa? Karena proteinuri itu menunjukkan kelainan itu ada di ginjal, ya. Jadi albuminuri, ya, kadar 30 sampai 300 miligram per hari sebagai early indicator, ya, indikator awal adanya injury glomerulus, ya. Sehingga ini digunakan pada pasien-pasien dengan uh, diabetik nefropati screening, ya. Jadi risiko perjalanan perkembangan ke arah semakin berat dari suatu penyakit ginjal. Namun harus hati-hati, false positif bisa terjadi pada yang alkalin. Ya, jadi kalau trace elemen protein positif, hati-hati perhatikan alkalinnya, perhatikan pH. False negatif, sebaliknya, kalau dia terlalu asam atau dilute urinnya yang mengalami dilusi, ya. Kemudian pada primary protein yang bukan karena albumin, ya, jadi protein itu banyak. Nah, kalau proteinnya bukan karena albumin, dia bisa negatif palsu. Nah, blood cells, istilah dalam urinalisis, kalau disebut blood itu bukan darah secara keseluruhan, tetapi hanya eritrosit saja. Makanya itu ada blood, nanti ada leukosit. Ya, jadi pengertian di dalam urinalisis blood itu ada sel darah merah saja. Normalnya negatif atau tidak terdeteksi. Nah, ini akan berhubungan kalau terdeteksi ada hematuri, HB uri, mioglobinuri, tetapi hati-hati pada keadaan dehidrasi atau karena olahraga berat, exercise yang berlebihan,
bisa false positif ya, atau kontaminasi dengan darah menstruasi. False negatif misalnya karena konsumsi bersama dengan kaptopril, atau misalnya peningkatan dari spesifik gravity berat jenis, atau urin yang asam. Jadi kalau ada curiga suatu hematuri tetapi tidak terdeteksi, perhatikan pH-nya. Jangan sampai pH asam, karena kalau pH asam, eritrosit itu akan lisis. Ya, itu sebabnya di dalam QC, kalau kita ragu ini leukosit apa ini adalah tumpukan eritrosit atau leukosit, tetesis saja dengan asam, ya, asam asetat glasial. Kalau dia leuko akan bertahan. Kalau dia langsung hilang, berarti itu eritrosit. Kemudian glukosa tentu normalnya tidak terdeteksi. Ini berhubungan dengan diabetes mellitus, apapun penyebabnya. Jadi berhubungan dengan gangguan-gangguan metabolik. Hati-hati false positif karena adanya ketones, kemudian obat levodopa, dan false negatif ini karena peningkatan spesifik gravity atau karena asam urat, dan yang sering sekali itu adalah vitamin C. Karena rata-rata pasien-pasien itu banyak yang mengkonsumsi rutin vitamin C. Jadi ini bisa menyebabkan false negatif, baik di blood cell-nya, sel darah, maupun di glukosa. Bilirubin, kita tahu semua bilirubin itu berhubungan dengan hemolisis, penyakit ginjal, ataupun pada talasemia. Ini umum berhubungan juga dengan hemolisis, ya. Kemudian uh, akan menurun, bilirubin itu menurun pada penggunaan antibiotik ataukah ada obstruksi, ya, di ductus bile duct, ya. Jadi hati-hati kalau ada yang obstruksi total. Tapi kalau dia refleks kembali masuk ke darah, dia akan meningkat. False negatif, false positif, ya, kalau ada peningkatan nitrit, phenasopiridin, dan forfobilinogen, sulfonamid maupun asam amino salisilat. False negatif ini karena ekspos kontaminasi dengan sinar matahari, daylight, ya, atau ada formaldehid dan high level of nitrit, ya. Jadi nitrit diperhatikan kalau bilirubin yang negatif, padahal secara klinis bilirubinnya tinggi misalnya, jangan-jangan ada kontaminan, ada nitrit yang terlalu tinggi, atau ya tadi jangan sampai terpapar dengan sinar matahari. Benda keton ini normalnya itu negatif, kemudian berhubungan dengan uncontrol diabetes. Ini yang sering, ya. Jadi kalau benda ketonnya meningkat, hati-hati pada diabetes yang tidak terkontrol atau pada kehamilan, pregnancy, ya. Kemudian false positif itu urin yang terlalu asam, peningkatan dari spesifik gravity, ya, kemudian konsumsi obat-obatan, ya. Dan false negatif ini adalah urin yang sudah lama, ya, urin simpan atau urin yang sudah lama. Nitrit. Nah, ini nitrit ini penanda infeksi, tetapi nitrit negatif tidak memastikan, tidak apa namanya, tidak menyingkirkan bahwa bukan infeksi. Ya, jadi harus dikombinasi dengan marker lainnya. Kalau nitritnya positif, ini berhubungan dengan infeksi yang bisa menghasilkan nitrat reduktase dari bakteri. Contohnya E. coli, Proteus, Enterobacter, dan Klebsiella serta Streptococcus. Ya, infeksi selain itu selain Staphylococcus, termasuk Staphylococcus aureus, ya, eh, walaupun ISK nitritnya tetap negatif. Ya, jadi kalau yang positif biasanya berhubungan dengan yang tadi saya sebutkan ini, termasuk E. coli, Enterobacter, Klebsiella, ya, Streptococcus maupun Staphylococcus.
False positif ini kontaminasi, ya. Jadi bisa karena lifting terlalu lama dibuka, jadi kontaminasi dengan udara. Sedangkan negatif itu hati-hati kalau berat jenisnya itu meningkat, ya, atau peningkatan dari kadar urobilinogen. Yang berikut leukosit esterase ini normalnya itu negatif, tidak terdeteksi. Ini menunjukkan suatu inflamasi, ya, inflamasi atau infeksi di saluran kemih. Sedangkan kalau yang false positif ini karena urin yang terlalu pigmented ataukah ada agen yang bersifatnya sifat oksidasi, ya. Kemudian juga bisa karena trikomonas. Sedangkan yang false negatif itu karena peningkatan spesifik gravity atau berat jenis. Ya, jadi hati-hati kalau yang berat jenisnya tinggi, banyak yang memberikan false negatif, nitrit, leukosit, ya, glukosa juga, atau misalnya karena ada vitamin C. Nah, ini sekarang kita masuk ke mikroskopik, ya, urin. Jadi yang paling banyak kita perhatikan, amati biasanya yang terkait dengan hematuri, yang terkait dengan leukosituri, ya, leukosit, eh, red blood cell maupun cast, ya. Kalau untuk mikroskopik itu yang umumnya dari makanan biasanya umumnya tidak patologis, ya. Kalau yang organik, nah ini yang hati-hati. Kalau anorganik, ya biasanya umum dari makanan saja. Nah, hematuri, ya, jadi sumbernya bisa dari glomerulus, bisa karena tumor-tumor, ya, di daerah traktus urinarius, atau trauma dari ginjal, ada batu, ada nefrotoksin, infeksi baik lower maupun upper urinary tract, maupun yang akut tubular necrosis. Nah, yang sangat menjadi perhatian, yang perlu menjadi perhatian adalah kalau ada eritrosit yang dismorfik, ya. Jadi dismorfik itu artinya mengalami perubahan bentuk dari yang normalnya, regulernya. Sekarang apapun bentuknya, distorted, irregular, misseven, itu masuk semua dismorfik. Dan ini apalagi kalau bersama-sama dengan proteinuri atau adanya uh, case, ya, torak, menunjukkan bahwa perdarahan itu berasal dari glomerulus, ya. Sedangkan uh, WBC atau leukosit kalau juga menunjukkan jumlah yang tinggi, ini menunjukkan adanya infeksi sepanjang traktus urinarius, ya. Nah, kita lihat sedikit terkait dengan microscopic examination, ya, tinggal beberapa slide. RBC case, penting diingat, kapan ada torak berarti kelainannya itu ada di ginjal. Apapun toraknya, torak eri, glomerulonefritis, vaskulitis intrinsik, yang penting ada torak berarti ada di ginjal kelainannya. WBC case juga demikian, pyelonefritis, interstitial, glomerulonefritis, dan renal inflammatory process. Jadi biasanya torak terbentuk karena tingginya sel ditambah dengan protein. Jadi itu alasannya kenapa selalu kalau ada torak itu diletak tinggi dalam ginjal, karena torak terbentuk kalau ada komponen protein di situ, ya. Demikian juga di epithelial cell cast ada acute tubular injury, necrosis, interstitial nefritis, dan glomerulonefritis. Granular cast, ya, jadi glomerular or tubular disease, pyelonefritis, advanced renal disease, dan viral infection yang mengenai ginjal, dan
atau stres atau exercise. Kemudian yang torak lilin, Roxy broadcast, normalnya nggak ada. Ini berhubungan dengan advanced renal failure. Ya, jadi biasanya karena tubulus mengalami dilatasi dengan penurunan flow sehingga terbentuk suatu torak uh, case dari Woxi atau torak lilin. Ini hialin, normal findings pada concentrated urine, fever, exercise, diuretik, ya. Kemudian yang lemak biasanya karena proteinuria yang berat pada nephrotic syndrome, renal disease, hypothyroidism, acute tubular necrosis maupun diabetes dan severe crash injury. Nah, sekarang ini red cell biasanya kalau tidak dengan toraknya biasanya yang UTI saja, infeksi maupun inflamasi. Demikian juga dengan ditemukannya sel darah putih, white blood cell, di atas 5, maka berhubungan dengan infeksi dan inflamasi. Eosinofil, hati-hati kalau eosinofil. Tapi ini biasanya kita lakukan pewarnaan khusus. Kalau kita curiga, kita ingin mendeteksi eosinofil. Interstitial nephritis, acute tubular necrosis, UTI, kidney transplant rejection, dan hepatorenal syndrome. Sel. Epithelial cell biasanya dia fisiologis saja, kecuali beberapa ya. Kalau squamous cell umumnya itu kontaminan saja, ya. Kecuali memang banyak sekali, berarti ada di squamasi. Transisional juga masih oke, normal, tapi bisa pada UTI. Tapi kalau renal tubular, maka hati-hati karena biasa penyebabnya ada di heavy metal poisoning, ada di ginjal, termasuk drug induced toxicity, viral, pyelonephritis, keganasan, ataupun akut tubular necrosis. Bakteri, fungal, maupun parasit, ya pasti negatif. Kalau ada itu berarti menunjukkan suatu infeksi atau kontaminasi. Kristal-kristal, nah ini kristal-kristal anorganik, normalnya tidak ada atau jumlah yang tidak banyak. Biasanya kita gunakan kalau ada analisis batu ginjal yang sesuai dengan kristal-kristal ini. Sehingga kita lakukan modifikasi terhadap dietnya agar pH urinnya berubah sehingga tidak terbentuk kristal-kristal ini. Ya, salat berhubungan dengan ethylene glycol poisoning, kemudian urin yang asam, hiperoksaluria dan bisa kalau yang anorganik selalu bisa varian normal saja. Jadi jarang kita interpretasi secara detail, kecuali ada bersama-sama dengan analisis batu ginjalnya. Fosfat amorf juga berhubungan dengan alkalin urine, kemudian volume yang kurang, yang bisa dihubungkan dengan penyakit yang sistemik adalah reaktif paratiroid gland, ya, jadi kelenjar paratiroid atau bone metastasis, ya. Jadi triple fosfat ini yang bagus sekali kelihatan seperti kalau ini disebut coffin lid penutup peti ya, peti ya. Normal, absen, alkalin urine ya ditemukan di alkalin urine. Nah, kristal-kristal ini secara umum bisa kita gunakan untuk memvalidasi hasil mikroskopik. Selalu cocokkan dengan suasana urinnya, asam, basa atau netral. Ya, jadi ini misalnya kristal asam urat dalam suasana asam, tapi kok suasana basa, berarti ada yang salah. Jangan-jangan eh, sampel lain yang diperiksa. Ya, Cysteine normalnya absen, ini biasanya pada sistinuria, sulfur itu biasanya karena pemberian antibiotik karena sulfat. Nah, sebagai summary dari pengantar sebelum kita masuk diskusi, bahwa urinalisis ini eh, pemeriksaan yang sangat umum, banyak, dan sederhana, tetapi manfaatnya luar biasa. Ya,
dan makanya itu perlu kita melakukan optimalisasi, memaksimalkan data yang diperoleh dari urinalisis ini agar kita bisa menginterpretasi secara maksimal, ya, karena bisa digunakan untuk sebagai screening mengetahui adanya infeksi saluran kemih maupun penyakit-penyakit metabolik, ya, jadi ginjal dan salurannya termasuk penyakit-penyakit metabolik. Ini referensi, ya, jadi teman-teman silahkan nanti eh, kalau ingin pelajari lebih lanjut. Saya kira demikian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ana. Ya, terima kasih banyak Prof untuk pemaparan materinya yang sangat jelas ya Prof. Mulai dari sejarah sangat lengkap. Ini Prof, kita sudah banyak pertanyaan Prof dan sudah banyak yang antusias terkait webinar kita pada siang hari ini. Izin saya bacakan ya Prof, langsung saja pertanyaannya boleh Prof? Ya, ya, silakan. Ya baik, untuk pertanyaan yang pertama ya Prof. Siang Prof, di hasil urin kadang muncul urobilinogen, namun klinis maupun fungsi hati dan bilirubin di darah normal. Apakah faktor yang mempengaruhinya Prof dan apakah ini bermakna? Ya, jadi urobilinogen kalau dia trace elemen saja tidak bermakna. Tapi kalau dia sudah positif 2 ke atas, itu harus dicari. Karena urobilinogen yang tinggi menunjukkan kelainan itu ada di prehepatik. Biasanya karena anemia hemolitik. Jadi umur eritrosit yang lebih pendek, kurang dari 100 hari, itu akan menyebabkan terjadinya proses hemolisis. Ya, jadi kalau dia hanya plus minus, plus satu, itu biasanya karena stasis atau defekasi yang tidak lancar bisa menyebabkan urobilinogen juga bisa positif. Tetapi secara umum kita harus hati-hati kalau dia positifnya 2 ke atas. Pasti ada proses prehepatik yang menyebabkan terbentuknya urobilinogen dan masuk ke urin. Itu pertanyaannya, jawabannya. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Semoga menjawab ya kepada Dr. Syamsina Pareh untuk pertanyaannya tadi. Kemudian lanjut, Dok, untuk pertanyaan kedua, Dok, dari Dr. Wahyudin. Selamat siang, Prof. Mohon izin bertanya, mengapa pada penampungan urin midstream, penampungan urin tidak boleh di-stop, kemudian ditampung? Apa pengaruhnya terhadap pemeriksaan? Iya, kenapa tidak boleh di stop dan kenapa mesti midstream? Itu untuk mengurangi kontaminasi yang ketika lewat di uretra. Ya, jadi yang pertama keluar itu kan dia membersihkan sebenarnya uretra. Jadi yang ada di uretra itu akan terikut keluar bersama urin pertama tadi. Oleh karena itu, tidak di stop. Jadi tetap berurin, urinasi, lalu di catch, ditangkap. Itu tujuan yang utamanya. Jadi kita Menghindar. pertama terutama kalau urin pagi itu mengurangi yang paling terkonsentrasi. Ini yang kedua adalah karena dia melewati pertama kali di saluran uretra, maka kita perlu membuang urin yang pertama tadi. Dan tanpa memotong, tanpa berhenti. Sehingga tidak memulai lagi, membersihkan lagi uretra yang dilewati. Ya, jadi itu saja prinsipnya. Kenapa mesti tidak berhenti dan kenapa mesti urin tengah, porsi tengah. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Semoga menjawab ya, Dr. Wahyudin, untuk pertanyaannya. Kemudian pertanyaan ketiga, Prof, ini ada tadi sudah dibahas sih sebelumnya ya, Prof ya. Apakah bisa ditemukan case atau silinder urin tapi tanpa proteinuria? Apakah bisa, Prof? Eh, jadi eh, secara teoritis tidak bisa karena itu terbentuk karena adanya protein. Jadi kalau ada eh, kumpulan berarti bukan case. Coba misalnya kalau
eh, agregasi atau misalnya aglutinasi, apa namanya, eritrosit misalnya, mengalami aglutinasi terkumpul di situ karena lama, maka coba ditetes dengan asam, dia akan hancur. Sedangkan kalau dia torak, toraknya akan tetap tertinggal, berarti itu ada protein. Ya, jadi harus dengan protein. Kalau bukan karena protein, berarti bukan torak, kumpulan saja. Kumpulan saja. Ya, baik, baik, Prof. Kemudian masih ada sekitar tiga empat pertanyaan lagi, Prof. Boleh, boleh tidak, Prof? Karena waktunya Ya, ya, menunjukkan sudah silakan. setengah satu, nggak apa-apa ya, Prof ya. Kita lanjut ya, Prof. Ya, Baik, ini ada pertanyaan dari Dokter Ruli. Beberapa klinisi kadang komplain dengan data laporan hasil tes urinalisa yang berbeda-beda antar laboratorium, terutama hasil tes sedimen urin. Ada beberapa melaporkan hasil dengan pas positif atau negatif. Ada juga laboratorium yang melaporkan dengan angka atau jumlah unsur sedimen yang ditemukan. Apakah pedoman standar untuk pelaporan hasil tes urinalisa, Prof? Terima kasih. ya. Perbedaan. Nah, ini memang yang masih belum ada konsensus karena di setiap center masih menggunakan standar dari alat yang digunakan. Apalagi khusus untuk mikroskopik ini, untuk unsur yang sifatnya anorganik, tidak menunjukkan keadaan patologis sampai terbukti bahwa memang ada batu di ginjal atau salurannya yang sesuai dengan sedimen urin yang kita temukan. Kalau ada bukti batu saluran kemih, mau di ginjal dan saluran-salurannya, lalu kita temukan apa namanya sedimen anorganik, maka itu tidak patognomonis, ya tidak patologis, sehingga kenapa tidak ada konsensus yang cukup kuat untuk menyeragamkan itu. Itu disesuaikan saja dengan masing-masing alat ataupun dipstick yang digunakan. Kalau menggunakan reagen misalnya untuk mikroskopik, karena ada juga yang menggunakan pewarnaan. Tapi ada juga yang sebaiknya kita menggunakan yang fresh saja. Beda dengan yang memang sifatnya patologis. Eri misalnya, leukosit, itu sudah ada cut off-nya. Tapi kalau untuk yang kristal anorganik, itu tidak ada cut off-nya memang. Ya, jadi tergantung saja dari leaflet atau referensi yang digunakan. Belum ada konsensus untuk itu. Karena tidak bersifat mutlak patologis, tidak patognomonis. Ya, itu sebabnya tidak ada konsensus seperti itu. Ya, baik Prof. Semoga menjawab ya Dokter Luli bahwa belum ada konsensus terkait hal tersebut. Kemudian Prof, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah seseorang pada makroskopis banyak terdapat epitel akan mempengaruhi positif palsu pada protein? Prof? Ya, nah ini kalau banyak eh, pada makroskopik yang banyak ditemukan di urin mikroskopik, itu untungnya protein itu dideteksi secara biokimiawi, sehingga yang bisa mempengaruhi itu umumnya adalah sifat spesifik grafitinya. Kalau terlalu tinggi itu yang bisa menyebabkan false negatif. Tidak karena banyaknya epitel-epitel, ya. Ya, karena epitel kan eh, disentrifuse, sementara untuk yang eh, protein bisa terdeteksi dengan dikimiawinya di atas, ya. Jadi makro, mikroskopik, dan kimiawi. Sehingga kalau jumlah epitel saja yang banyak, itu tidak mempengaruhi secara umum pendeteksian secara kimiawi di terhadap protein. Ya, jadi yang dikhawatirkan mungkin epitelisis apa semua sampai berubah menjadi protein sehingga protein apa namanya positif palsu itu Tidak. jarang terjadi, tidak terjadi lah. Ya.
Baik, em, selanjutnya ya Prof ya. Ini ada titipan pertanyaan Prof. Terkait apabila ada pasien Prof dengan kasus urin berbusa, kira-kira tes apa ya Prof yang bisa disarankan? Urin urin berbusa itu apakah karena ada protein dalam urinnya Prof? Karena ada beberapa klinisi yang berpendapat untuk pemeriksaan AUK ya dok, albumin urin kuantitatif itu tidak penting. Terkait Mhm. urin berbusa dok, Prof. Ya, jadi eh, tes busa memang sebenarnya ada. Jadi itu kan bedside test sebenarnya. Kalau dikocok, sengaja memang dibuat berbusa, dikocok, kalau busanya juga berwarna kuning, maka itu karena bilirubin dan turunan-turunannya. Kemudian kalau dia berwarna putih, maka bisa varian normal, bisa karena adanya protein, bisa protein albumin protein non albumin, ya, tapi bisa normal. Ya kan kalau dikocok itu bisa muncul. Ya, termasuk urinasi normal pun bisa terbentuk busa. Tapi tidak menunjukkan kalau busanya berwarna putih, tidak menunjukkan suatu tanda patognomonis. Yang patognomonis kalau busanya berwarna kuning, menunjukkan adanya true bilirubin dan derivat-derivatnya. Ya, jadi tetap diperiksa proteinnya secara kuantitatif. Ya, baik Prof. Berarti tetap periksa protein kuantitatif ya Prof ya. Iya, tetap. Tetap. Oke, baik, Karena itu terima sifatnya kasih. bedside. Iya, Bedside. Ya, baik, terima bedside kasih test saja. Prof. Kemudian kita lanjut ya Prof. Ada banyak sekali pertanyaan yang masuk terus ini Prof. Yang ini ada, selamat siang Prof. Izin bertanya, apakah ada hubungan penyakit keganasan darah dengan ditemukannya hemoglobinuria? Ya, keganasan darah dan HB urea. Ya, Jadi kalau misalnya HB urea terjadi, kita hanya menunjukkan bahwa ada pemecahan eritrosit. Kita tidak menghubungkan dia dengan spesifik ke keganasan darah. Ya, karena umumnya kalau keganasan darah itu jumlah produksi eritrositnya menjadi rendah, sehingga tidak secara teoritis jarang akan menunjukkan suatu hematuri HB urea, kecuali kecuali ya karena perdarahan lewat saluran kemih yang terjadi atau proses hemolisis yang berat. Jadi bukan langsung karena keganasannya, tapi karena misalnya ada perdarahan akibat severe trombositopeni, ya, atau kelainan darah karena severe hemolisis. Jadi itu yang menyebabkan bisa munculnya HB urea di urin. Ya, jadi bukan karena keganasannya langsung, tetapi mungkin karena akibat keganasan ada perdarahan, ada hemolisis. Itu yang bisa menyebabkan uh, munculnya HB urea. Jadi kalau ada HB urea, jangan dulu berpikir keganasan. Yang dipikirkan itu adalah yang berhubungan dengan perdarahan dan hemolisis yang ada di saluran kemih. Nah, kedengaran suaranya sekarang. ya maaf, maaf Prof. Masih mute. Terima kasih untuk penjelasannya Oh, Prof. Bagaimana sebaiknya menginterpretasi hasil yang inkompatibel antara kimia dan mikroskopisnya Prof. Seperti pada hasil blood positif, namun hasil mikroskopis eritrosisnya negatif Prof. oh ya. Menginterpretasi. Nah, untuk interpretasi, misalnya blood positif dan mikroskopik, eritrositnya misalnya kurang dari 5, ya artinya bahasa normal.
harus dilihat yang pertama adalah lihat pH. Biasanya pH yang berpengaruh. Dia pH asam atau tidak. Atau urinnya lama, bukan urin fresh. Ya, jadi lama sesudah diambil baru diperiksa. Padahal tadi kan maksimal 2 jam saja. Idealnya dalam 1 jam sesudah dikumpul, dikeluarkan mesti diperiksa. Nah, kalau misalnya terjadi suatu diskrepansi antara kopi dengan eh, mikroskopik dengan kimianya, tetap dilaporkan kan sebagai mikrohematuri, tapi dalam suasana asam. Tetapi kalau bukan suasana asam, maka harus dicek kembali. Itulah yang kita sebut hematuria itu mikro adalah lihat pH-nya, ya. Tetap diberi ekspertise kalau memang suasana asam sehingga blood secara mikroskopik tidak muncul, atau beri keterangan kemungkinan jadi blood secara mikroskopik eritrosit itu tidak ditemukan karena suasana asam. Begitu saja, beri saja keterangan karena kemungkinan tetap itu adalah mikrohematuri kalau memang warnanya tidak tidak kemerahan ya, tetapi terdeteksi sebagai blood ya, jadi mikrohematuri. Ya, baik. Terima kasih Prof untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Dokter Muyadil Nurindar. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ya Prof. Izin bertanya Prof, apakah pemeriksaan mikroskopik untuk melihat leukosit itu perlu dilakukan jika sudah ada pemeriksaan menggunakan strip? Terima kasih Prof. Ya. Jadi ini karena banyak sekali alat-alat otomatis sekarang yang sudah mengklaim sampai mikroskopik, ya, yang fully automatic. Nah, dalam keadaan kan tertentu, katakanlah yang borderline, karena dia kan sangat sensitif, tetap diperlukan pemeriksaan mikroskopik untuk leukosit ini. Jadi tetap diperlukan, walaupun diklaim bahwa alat itu mempunyai korelasi yang sangat baik, tetapi ya, saran saya kalau dia ada di borderline, eh, tetap saya anjurkan untuk kita konfirmasi pemeriksaan mikroskopik. Ya, jadi tetap diperlukan, orang tetap diperlukan, walaupun mesinnya sudah canggih. Ya, sama juga misalnya dengan dismorfik. Alat itu sekarang jago sekali, erythroid dysmorphik. Nah, harus dibuat, dilihat saja, benarkah? Sekaligus juga untuk selain menguji juga kita kemampuan menilai, memvalidasi, memverifikasi yang dilaporkan oleh alat. Dismorfik oleh alat itu bisa keluar secara otomatis. Tapi kalau saran saya, tetap kita konfirmasi. Ya, baik, tetap dikonfirmasi ya Prof ya, pemeriksaan Ya, mikroskopiknya. Baik, semoga menjawab ya Dokter Kaso Mapease ya. Baik, dokter ini ada 3 pertanyaan lagi, boleh Prof? ya, ya, silakan. Ya, baik, yang ini dulu ya Prof ya. Selamat siang Prof. Apa pasien hiperleukositosis bisa terekspresi di urin dengan timbulnya leukosituria Prof? Terima kasih Prof. Ya, kalau hiperleukositosis tidak disertai, jadi ini kita berbicara hiperleukositosis karena eh, katakanlah keganasan atau infeksi, dan infeksinya di non eh, traktus urinarius, maka tidak akan menyebabkan peningkatan signifikan di urin, ya, kecuali hiperleukositosis disertai dengan peningkatan ada infeksi di saluran kemih. Jadi leukosit maupun blood yang utuh tidak digunakan untuk penyakit sistemik, tapi untuk menjelaskan penyakit-penyakit yang ada di ginjal dan saluran-salurannya. Ya, jadi hiperleukositosis mau 200.000 pun, kalau tidak ada ISK,
maka tidak akan muncul leukosituria. Ya, jadi leukosituria murni mengakses, menilai keadaan di ginjal dan salurannya, bukan untuk penyakit sistemik. Jelas ya, Mbak Ana? Ya, jelas sekali, Prof. Baik, semoga menjawab ya, Dr. Nur Halidah. Sorry, ini nggak ada namanya, Prof. Maaf. Semoga menjawab untuk pertanyaan pasien hiperleukositosis tadi ya, dokter. Kemudian em, ada dua lagi ya, Prof. Ini untuk Ya. pemeriksaan PP test. Apakah masih akurat menggunakan urin dan RDT untuk awal-awal kehamilan, Prof? Iya, jadi eh, itu akurat, tapi gunakan first morning, First. ya, urin pagi hari. Karena itu akan berbeda. Jadi sering ada keluhan begini. Dia periksa sendiri di rumah, pagi-pagi positif. Siang-siang saking gembiranya, mungkin dia mau buktikan, mau ingin eh, pastikan lagi, dia ke lab atau ke rumah sakit, tapi sudah siang-siang baru ke sana. Ternyata negatif. Itu bisa terjadi karena sudah dilusi. Jadi pada awal-awal dengan kadar yang masih sangat rendah, sebaiknya dilakukan pada pagi hari. Jadi ini faktor waktu saja, timing dan urin yang digunakan sebagai sampel. Ya sebaiknya urin yang concentrate, urin yang terkumpul dari malam. Jangan urin yang sudah kita banyak minum. Kalau masih awal-awal kehamilannya yang eh, produksi hormonnya masih rendah. Itu saja penyebabnya. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Semoga menjawab ya, Dr. Nur Halidah Fatma. Untuk pertanyaannya, kemudian ini yang terakhir ya, Prof. Ya. Bertanya terkait Ya. proses pengumpulan sampel pada bayi. Sebaiknya dengan metode apa, Prof? Oh ya. Nah, ini yang kita di Indonesia teknologinya masih belum ada, ya. Di luar negeri itu ada collecting pampers urine. Jadi untuk pengumpul urin pada bayi yang modelnya seperti pampers. Kita belum belum ada. Di negara maju ada. Nah, itu yang kita sulit. Nah, apakah kita gunakan eh, kondom kateter, tapi saya tidak yakin untuk bayi itu ada atau tidak. Nah, ini memang sulit sekali untuk bayi. Nah, oleh karena itu pernah ada penelitian dia gunakan eh, pampers biasa yang bukan pampers didesain untuk itu, dia gunakan dan hasilnya untuk mikroskopik yang agak sulit. Tapi kalau hanya untuk kimiawinya itu bisa eh, korelasinya. Ya, jadi pada bayi yang memang belum kooperatif atau anak-anak yang belum kooperatif, terutama bayi lah, ya bayi, apalagi bayi baru lahir, itu sulit memang mengumpulkan itu. Kalau di luar negeri ada Pampers khusus untuk itu. Indonesia nggak ada masuk Pampers seperti itu. Tapi pernah ada penelitian yang menggunakan Pampers biasa lalu diperes, ternyata untuk pemeriksaan kimiawinya oke, tidak terlalu terinterferes dengan uh, Pampers yang digunakan. Tetapi untuk mikroskopik sangat banyak serat-serat yang ditengarai berasal dari Pampers. Mungkin itu ya kalau untuk yang bayi ya, apalagi bayi baru Metode lahir, memang sulit sulit ya, Prof ya. Masih pengumpulan belum urinnya. masuk di Indonesia ya, Prof ya. Iya, Pampers itu collecting Pampers belum masuk. Belum masuk. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Untuk Ya, pertanyaannya sudah habis, Prof. Sudah selesai ya. Tidak ada lagi yang oke, bertanya. Dan waktunya juga sudah menunjukkan 12.46 WIB ya, Prof. Ya. Sudah cukup lama kita ya, bersama Prof untuk belajar hari ini. Terima kasih banyak ya Prof untuk waktunya dan sama-sama. insight-nya Terima pada kasih siang banyak. hari ini. Ya, Ya, baik, sebelum saya tutup, baik Bapak Ibu sekalian, mohon bantuannya untuk dapat mengisi form absensi yang akan
tertulis di kolom chat ya Bapak Ibu yang mohon dapat untuk mengisi sebagai evaluasi kami ke depannya. Baik, untuk kulap selanjutnya nanti akan diinformasikan kembali melalui sosial media Prodia dan mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu dokter yang ingin melihat rekaman ini lagi dapat mengunjungi kanal YouTube Prodia. Di sana telah kami upload rekaman dari kulap seri 1 hingga seri ke-16. Nanti seri ke-17 ini akan menyusul di-upload. Baik, demikian saja untuk hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu sekalian dan terima kasih banyak Prof untuk kesediaan waktunya. Terima kasih banyak Koko Rudi. Semoga kita bisa Terima bertemu di kasih. kulap selanjutnya ya Prof. Ya, Terima kasih Iya, banyak, selamat Prof, selamat atas siang makasih Prof. banyak. Ya, Selamat berakhir siang. pekan Prof. Izin live ya. Ya Sehat Prof. ya, sukses. Terima kasih, Bu Ana. Prof. Terima Terima kasih kasih Kak Pak Rudi, Rudi. terima kasih Mbak Terima Ana. kasih. Terima kasih Mbak Ya. Ina. Oke, izin live ya. Seluruh kru Iya, Prodi Prof.